Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah. Alaika kubbatul khudra tujahid fi sabilillah, alaika kubbatul khudra tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wasammi'hum minaz zambi wa ghafaru zunuballah, wasammi'hum minaz zambi wa ghafaru zunuballah. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga, pemirsa yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hidupnya tambah bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa dari Muslimah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa saya doakan selalu dalam keadaan diberikan kesehatan, panjang umur dalam berkah, dalam pemeliharaan, dalam kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tahmid alhamdulillah atas seluruh nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat-solawat yang kita panjatkan kelak pada hari kiamat kita diperkenankan untuk berada di bawah benderanya Nabi kita, mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dari muslimah dimanapun berada, muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian dari muslimah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah tema menebar kebaikan, meraih keberkahan. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Begitu banyak ayat yang Allah perintahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau meraih kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun memerintahkan kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan.
Ketika kita mendengar kata-kata perlombaan, yang kita ketahui begitu banyak perlombaan di alam dunia ini. Ada yang lomba pidato, ada orang lomba tumpeng ibu-ibu kalau 17-an, ada lomba sains, yang semua perlombaan itu pasti ada jurinya. Siapa yang menjadi juri? Tentunya manusia itu sendiri yang pada ujungnya perlombaan itu akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Tetapi di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk senantiasa berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah kamu dalam urusan kebaikan. Begitu juga di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-26, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu, hendaklah mereka semuanya saling berlomba-lomba untuk melakukan semua itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebagai orang yang beriman senantiasa ingin melakukan suatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah menjanjikan kepada kita dengan janji yang begitu banyak di dalam Al-Quran bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengiringi hari-harinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan kepada kita yang selalu melakukan kebaikan? Kita bisa temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Janji Allah bagi orang yang selalu mau meraih kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita akan membahas kebaikan yang seperti apa yang Allah kehendaki, yang harus kita lakukan, yang kebaikan itu di hadapan Allah bernilai ibadah, yang akan mengundang keberkahan dalam kehidupan kita. Janji apa sih yang Allah berikan kepada kita ketika kita mau melakukan suatu kebaikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa mau melakukan kebajikan, mereka senantiasa mau melakukan kebaikan, maka bagi mereka adalah surga dan mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Janji yang pertama bagi orang yang senantiasa suka melakukan suatu kebaikan, selalu beramal soleh, senang dengan kebajikan, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah yang dia akan kekal untuk selama-lamanya. Pemirsa dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak janji Allah kepada orang-orang yang ingin melakukan suatu kebaikan sehingga menjadikan kita menjadi orang yang lebih termotivasi agar mengiringi hari-hari kita dengan menambah amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang lewat ini. Jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia dengan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Tadi kita sudah membahas satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 82 di antara janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa mau melakukan kebaikan, yaitu dia akan menjadi penghuni surganya Allah yang dia akan kekal untuk selama-lamanya. Kemudian juga kita bisa temukan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana balasan bagi orang-orang yang selalu mau melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa laki-laki, perempuan yang senantiasa beramal soleh, yang selalu berbuat kebaikan dalam keadaan beriman,
maka Allah akan berikan kehidupan dunianya yang lebih baik, dan Allah akan berikan balasan terhadap kebaikannya itu dengan balasan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi dari apa yang dia kerjakan, karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Makanya pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang seperti apa yang Allah inginkan, yang harus kita lakukan, yang di hadapan Allah. Kebaikan itu bernilai ibadah dan akan mengundang keberkahan untuk kita yang mengerjakannya. Di dalam Al-Quran, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita raih, yang harus kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Karena bagaimanapun juga, kebaikan itu, amal yang kita lakukan bukan hanya sekedar hablu minallah, tapi Allah juga memerintahkan kita mengerjakan amal yang berkaitan dengan hablu minannas. Begitu banyak. Karena lewat kajian kita yang singkat ini, mungkin saya tidak menyampaikan beberapa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di antaranya, kebaikan yang Allah kehendaki yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, yang akan mengundang keberkahan dalam kehidupan kita adalah yang pertama, ketika kita bisa menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang pertama adalah ketika seseorang bisa menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati lil hasanatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang penuh dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berarti menyeru manusia untuk taat kepada Allah, menyeru manusia untuk mau mengerjakan perintah Allah, merupakan di antara kebaikan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang akan mengundang keberkahan dalam diri kita. Jadi pemirsa dari muslimah, adanya kajian dari muslimah ini dalam rangka untuk menyeru manusia untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kata-kata yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak soleha sendiri. Kita ingin soleha berjamaah. Kita ingin seluruh saudara kita menjadi orang-orang yang selalu menyeru kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah mandala ala khairin falahu misla ajri amsalihah. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain dan kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang yang dia berikan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikannya dia. Jadi kebaikan yang Allah inginkan yang harus kita lakukan adalah ketika kita bisa mengajak saudara kita untuk ikut taklim, ikut pengajian, sehingga ketika dia mengikuti ajakan kita, selama dia ikut taklim, selama itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan sebanyak orang yang mengikuti kebaikannya dia. Nah, inilah diantara tujuan kajian dari muslimah, ingin menyeru seluruh saudari-saudari yang menyaksikan kajian ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang Allah inginkan yang harus kita lakukan yang pertama adalah ketika kita bisa menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di sekelompok manusia, di sekelompok orang, mereka orang-orang yang mau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka mereka itulah orang-orang yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah, kebaikan yang pertama yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita adalah ketika seseorang bisa menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kebaikan yang seperti apa
yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan agar kita meraih keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan dalam agama kita adalah ziyadatu fil khair, bertambah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hidupnya berkah, maka hidupnya akan mendapatkan kebaikan yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rumah tangga seseorang berkah, maka rumah tangganya akan menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketika seseorang memiliki anak yang berkah, maka anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka kebaikan seperti apa yang akan mengundang keberkahan dalam kehidupan kita? Yang kedua, kata baginda Nabi SAW adalah ketika kita bisa mengajak orang lain untuk memberi makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Inilah kebaikan yang diajarkan di dalam agama kita yang akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maun. Saya yakin seluruh pemirsa dan muslimah pasti sudah hafal surah Al-Maun, surat yang sering kita ulang-ulang. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Tahukah pemirsa, asbabun nuzul ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebuah kisah yang sangat menyedihkan yang terjadi saat Abu Sofyan yang mempunyai kebiasaan menyembelih 2 ekor onta setiap harinya. Kisah ini begitu menyedihkan bagi kita semua. Kenapa surat Al-Maun Allah turunkan kepada kita? Karena Abu Sofyan, seorang dari suku Quraisy, dia memiliki sebuah kebiasaan. Dia orang yang baik dengan teman-temannya, yang setiap hari Abu Sofyan ini senantiasa menyembelih 2 ekor onta yang besar-besar. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kebaikannya hanya dia tujukan kepada kelompok tertentu. Dan dia tidak pernah berbuat baik kepada kaum-kaum du'afa, orang-orang yang lemah di sekitarnya dia. Tentunya kisah ini akan kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bersama bahwa sesungguhnya kebaikan yang diinginkan, yang Allah ingin kita meraih kebaikan tersebut adalah yang kedua, ketika kita mau menganjurkan memberi makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Asbabun nuzul turunnya surah Al-Maun, yaitu barang-barang berharga. Karena suatu hari ketika Abu Sofyan menyembelih 2 ekor onta, kemudian tiba-tiba datang seorang anak yatim ke depan pintu rumahnya. Anak yatim tersebut didorong oleh Abu Sofyan, dihardik, diusir dari rumahnya. Karena dia tidak menginginkan anak yatim itu mendapatkan bagian dari onta yang dia sembelih. Padahal Abu Sofyan orang yang baik dengan teman-temannya. Di situ Allah turunkan, Allah sebutkan bahwa orang-orang munafik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang walaupun ibadahnya rajin, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Lebih-lebih kepada nasib anak yatim. Dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim, mencaci maki anak yatim, yang senantiasa menghina anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga di dalam surah Al-Maun termasuk orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan yang keempat, orang-orang yang riya dalam ibadahnya. Dan yang kelima, orang-orang yang enggan memberikan barang-barang berharga terhadap orang lain. Inilah 5 kriteria orang yang disebut pendusta agama di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maun. Pemirsa dan muslimah, begitu mulianya ketika seseorang
mau memberi makan kepada orang lain. Bahkan baginda Nabi SAW ketika suatu hari disuguhi makanan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah makanan ini telah engkau bagikan kepada tetangga kita Abu Hurairah?" Kemudian Aisyah menjawab, "Sudah ya Rasulullah." "Dan apakah makanan ini sudah engkau bagikan kepada Ummu Aiman?" "Sudah ya Rasulullah." "Dan apakah makanan ini sudah engkau bagikan kepada tetangga-tetangga kita?" "Sudah ya Rasulullah." Dan inilah yang ada pada kita, yang telah kita bagikan. Inilah rezeki kita pada hari ini ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah mencontohkan kepada kita, Rasulullah tidak pernah bosan-bosannya memberikan makan kepada pengemis tua yang matanya buta, yang berada di pinggir kota Madinah, yang dia selalu mengemis di pasar kota Madinah, yang meskipun Rasulullah senantiasa dihina, dicaci, dibuli oleh pengemis ini, tapi Rasulullah tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk memberi makan kepada pengemis tua ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat kebaikan, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, termasuk amalan yang dicintai Allah, yang akan mengangkat derajat kita, yang akan menurunkan keberkahan kita dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya kita nanti. Nah, pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang ketiga yang Allah inginkan, yang harus kita raih dalam kehidupan kita, yang akan mengundang keberkahan dalam kehidupan kita adalah ketika kita mau menyedekahkan dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada diri kita. Karena ketika kita berinfak dan bersedekah, maka rezeki yang kita infakkan itu akan mengundang keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, bagaikan seseorang yang menanam sebuah biji. Satu biji yang dia tangkai, yang dia tanam, Allah akan tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari setiap tangkai yang tumbuh ini, Allah akan jadikan 100 bulir. Inilah perumpamaan orang yang mau menafkahkan, yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kebaikan yang Allah inginkan, yang harus kita lakukan agar kebaikan ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita mau menyedekahkan dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada diri kita. Karena kata baginda Nabi SAW, harta kita yang kita makan keluar akan jadi kotoran. Harta yang kita pakai akan menjadi rusak. Mana harta kita yang kekal, yang abadi, yang akan kita bawa menghadap Allah? Harta yang pernah kita infakkan, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sedekah jariah, inilah amal jariah yang terus-menerus akan Allah berikan kepada diri kita. Yang saat kita hidup di dunia, meskipun secara hitungan manusia saat kita bersedekah mengurangi harta kita, tapi secara hitungan Allah yang kita infakkan akan mengundang rezeki yang lebih berkah lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dari muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah yang harus kita raih, yang kebaikan ini tentunya mengundang ridha, mengundang keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hablu minallah, hablu minan nas, berkaitan dengan sesama kita manusia, yang insya Allah kita yang mengerjakan kebaikan-kebaikan ini, mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan keberkahan hidup dalam alam dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dari muslimin rahmati Allah, demikian kajian kita yang singkat ini, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang Allah bimbing terus untuk mau meraih kebaikan, selalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, menyeru kebaikan, dan senantiasa menganjurkan untuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada diri kita. Sehingga dengan amalan-amalan ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah
wa abwabas salamah, wa abwabal quwwah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizki, wa abwabal mawaddah, wa abwabal warahmah, wa abwabal maghfirah, wa abwabal hidayah, wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.